Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Bu. Bu, bu, bu. Bu, bu. Sebagaimana yang saya tadi janjikan, kita sekarang akan masuk ke segmen jamaah bertanya. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita guru-guru kita semua yang insya Allah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial @cahayahati_news. Salam guru-guru semua. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pertanyaan pertama akan kita sampaikan kepada guru kita Kiai Haji Nur Hayyin. Guru, ada pertanyaan dari media sosial @willy21. Pertanyaannya begini guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kiai, saya punya kucing di rumah. Nah, ketika dia sedang sholat dan hendak sujud, namun tiba-tiba kucing saya rebahan di tempat sujud saya. Nah, gimana ini guru? Apa saya awasin dulu atau gimana? Nah, gimana guru kalau begini? Ini yang sering terjadi di sekitar kita. Tidak hanya di rumah, di masjid, di musola, tiba-tiba kucing masuk. Betul nggak? Kenapa kucing kok ada di sekitar kita? Karena kucing itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi sahabat manusia. Kata orang Jawa, kucing itu adalah harimau yang jinak. Nah, bagaimana kalau kita sedang sholat ada kucing? Kucing seberapa besar sih Bu? Gede apa kecil? Ada nggak kucing kayak kambing? Kagak ada, berarti karena kecil, ini ibaratnya sajadah nih ya. Kucing pas di depan kita geser aja dikit. Fokus pada sholat, jangan fokus pada kucing. Apalagi habis sholat misalnya kucingnya pas di dekat kita, dibilang, "Ceng kucing pergi." Batal sholatnya kalau begitu. Nah, jadi kalau ada kucing yang sedang mengganggu proses sholat kita, kita yang geser. Yang penting gesernya tidak mengarahin kiblat atau tidak berlawanan dengan kiblat. Masya Allah, terima kasih guru, luar biasa. Jawabannya mudah-mudahan memberikan jawaban buat @willy21. Jangan sampai nggak bergerak ya guru ya. Nanti kalau kucingnya diem aja, gurunya nggak bergerak-gerak, kapan beresnya sholatnya? Itulah, jadi kalau kucingnya minggir, kita ikut minggir. Minggir, ikut minggir, nggak beres-beres. Siap guru. Kita Terima kasih guru, Masya Allah. Yang kedua guru, ada pertanyaan dari jamaah. Silakan jamaah yang mau bertanya. Silakan. Begini Pak Kiai, apakah ketika saat kita secara tidak sengaja atau tidak sadar sudah melakukan salah satu hal yang mengurangi pahala, tetap akan berkurang pahalanya? Baik, kalau kita sudah melakukan dosa, lalu kemudian kita ingin kembali di jalan yang benar, pahala-pahala yang kita kumpulkan bagaimana agar kembali dari perilaku dosa tadi yang sudah mengurangi pahala. Allah memberikan tips dalam Al-Quran. Kalau kita sudah bermaksiat kepada Allah, lalu kemudian kita ingin Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengembalikan pahala yang sudah kita kumpulkan, Allah meminta kita melakukan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Insya Allah balik. Ya, misal ada orang Muslim lalu murtad. Setelah murtad, dia Muslim lagi. Taubatan nasuha, jangan murtad lagi. Muslim sejati, mungkin takwa, insya Allah selamat. Nah, setelah dia menjadi orang yang bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, apalagi yang harus dikerjakan? Di ayat yang lain Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila salihan. Kalau sudah tobat, konsisten dengan keimanannya. Kenapa? Walladzina amanu, orang yang beriman, ya. Summa istaqamu, kemudian istiqomah dengan keimanannya. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dapat pahala besar dan surga. Nah, kalau sudah istiqomah dengan keimanannya, yang terakhir tidak boleh diam. Kita harus kejar kesalahan masa lalu. Misalnya habis murtad atau habis maksiat, nggak pernah sholat, kejar sholatnya. Wa amilas sholihan, beramal soleh. Jadi rumusnya adalah taba wa amana wa amila solihan. Nah, kalau itu yang kita kerjakan insya Allah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena Allah itu Maha Rahman Rahim, ya. Setiap kebaikan akan menghapus kesalahan.
Sebagaimana setiap kesalahan itu akan menghapus kebaikan kita. Jadi kalau kita maksiat, pahala kita hilang. Kenapa? Karena kita sudah bermaksiat kepada Allah, menyakiti orang. Apa saja yang hilang dari pahala kita akibat maksiat kita? Kalau kita rajin ibadah tapi masih rajin caci maki. Ketemu enggak orang yang suka caci maki? Bahkan ada ustadz, ada kiai yang suka caci maki. Percuma amal ibadahnya, na'udzubillah, jangan diikuti yang demikian. Karena apa? Rasulullah ketika menjelaskan hadis tentang siapa orang yang bangkrut itu, orang yang ya'ti yaumal kiamat bisolatin wa zakatin wa siyamin, dengan pahala solatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya, pahala hajinya, pahala baca Qur'annya, pahala sedekahnya. Tetapi walakin syatama hadza, qadafa hadza, daraba hadza, syafakat dima. Ya. Dia suka caci maki, dia suka mukul orang lain, dia suka zalim kepada orang lain, wa zalama hadza, sehingga yukhadhu bihadza wa yukhadhu bihadza. Diambil pahala kebaikannya dikasih kepada orang yang dizalimi. Diambil pahala kebaikannya dikasih orang yang disakiti. Diambil kebaikannya dikasih pada orang yang diiri dengkiin, dihasudin tadi. Maka hilanglah pahala kita, yang tersisa adalah dosa-dosa orang lain yang kita ambil. Na'udzubillahi min dzalik. Jelas ya, intinya kalau sudah kita beramal soleh lalu kemudian kita berdosa, ingin kebaikannya dikembalikan oleh Allah, pastikan kita taubatan nasuha dulu. Yang kedua, kita konsisten dengan keimanan kita, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya, menjadi orang yang bertakwa. Dan yang terakhir, selalu bekerja keras, bersemangat untuk beramal soleh. Insya Allah berkah fit dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin ya rabbal amin. Alamin. Terima kasih Guru Kiai Haji Nur Hayyid atas semua jawaban yang begitu luar biasa, Bu. Makanya jangan sampai kebaikan kita luntur gara-gara ibu-ibu bawel sama suaminya. Ada yang bawel ada? Mana orangnya? Baik, Ustazah Nur Syifa, ini ada pertanyaan datang dari @Siti Maryam 22. Katanya begini Ustazah, Assalamualaikum Ustazah, apakah benar jika dosa jariah akan membuat kita selamanya tersiksa di akhirat? Waduh, silahkan Ustazah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua, para jamaah Cahaya Hati iNews yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa jariah apakah akan menyiksa orangnya walaupun dia sudah wafat? Betul. Karena ada dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. Siapa orang yang berbuat baik, dia ajarin sama orang kebaikannya dan orang itu ngikutin, maka kebaikannya akan berlinang pahalanya bagi dia walaupun dia sudah wafat nanti. Wa man da'a ila dhalalatin, siapa orang yang ngajak keburukan, ngajak kesesatan, ya, ngajak untuk menyiksa orang lain, kana alaihil ismi, maka baginya dosa. Mislu asami man tabi'ahu, seperti dosa orang yang mengikutinya. Jadi kalau kita orang tua nyontohin anak yang benar, Bu, suka bohong nggak? Sama suami suka bohong? Mana orangnya? Orang tua seringkali berkata bohong dan itu tidak sengaja dicontoh oleh anaknya. Contoh, anaknya minta jajan, Mak, ada tukang es krim lewat. Tenone, Neng itu bukan es krim, apa jamu? Nah, kata ada yang begitu ada? Mana orangnya nih? Masya Allah, jadi itu salah satu kebohongan dari orang tua, apalagi seorang ibu nih dari mulut ya. Yang itu bisa nantinya jadi dosa jariah karena sudah mengajarkan anak-anaknya. Makanya kalau pengen kita berkah, manfaat, walaupun kita sudah wafat dikenang kebaikannya, dapat pahala di alam kubur sana nanti. Kita kasih contoh yang baik. Jadi guru nyontohin yang baik. Bukan hanya ilmu yang diberikan tapi juga pendidikan akhlak. Masya Allah. Ya bukan hanya nyuruh orang ngafal Quran tapi bagaimana dia bisa mengamalkan isi Al-Quran. Jadi orang tua yang berakhlakul karimah. Bagaimana orang tua yang berakhlakul karimah? Mereka orang tua yang berhasil mendidik generasi peradaban yang akan datang. Anak-anaknya jadi orang jujur, anak-anaknya jadi orang soleh. Bukan hanya soleh secara spiritual, tapi dia juga soleh secara sosial. Ada orang soleh cuman spiritual, sholatnya rajin, habluminallahnya.
Tapi hablum minanasnya dia tidak baik, suka dengki sama orang, ngomongin orang, fitnah orang, caci maki orang. Ini tidak soleh secara sosial. Ibu kalau tetangga beli kulkas baru jangan kedinginan. Nah, ada yang begitu ada. Ya. Jadi kadang penyakit sosial yang sering menghinggapi hati kita, penyakit hati itu iri dengki. Iya. Ya hati-hati, apapun amal yang kita contohkan kepada anak kita, murid kita, saudara, kerabat kita itu nantinya akan menjadi dosa jariah. Nah. Tapi ada amal jariah yang nantinya juga akan berpahala buat kita setelah kita wafat. Idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Pertama, sodakotin jariyatin, sedekah jariah. Insya Allah manfaat terus itu, pahalanya ngalir terus walaupun udah wafat nanti. Amin. Au ilmin yantafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Jadi guru itu nggak sia-sia Bu. Jadi guru itu tidak memalukan walaupun gajinya kecil. Tapi apa berkahnya yang luar biasa jadi guru. Dan ilmunya kalau kita ngajarin sama murid, diajarin lagi sama muridnya nanti, diajarin terus sampai anak keturunan yang nanti itu pahalanya tetap mengalir kepada guru yang mengajarkannya. Masya Dan yang Allah. ketiga Ustadz awaladin salih ya da'ulah. Allah. Anak soleh yang suka doain orang tuanya. Makanya buat kita semua para orang tua dipesankan. Dalam kitab Tangkihul Kaul ada 2 cara agar anak kita menjadi anak soleh. Yang pertama akrimu auladakum. Yang kedua wa ahsinu adabahum. Adabakum. Muliakan anak-anakmu dengan cara apa? Kasih mereka nama yang baik. Jadi doa namanya. Yang kedua manggil anak manggilnya yang baik. Jangan anak namanya Ibrahim dipanggil Boim. Boim. Anak udah cakep-cakep dipanggilnya apa aja gitu ya Ustadz ya. Itu Iya, tidak mencerminkan doa orang tua kepada anaknya. Yang kedua wa ahsinu adabahum. Pendidikan yang paling utama di samping pendidikan ilmu pengetahuan itu adalah pendidikan karakter. Pendidikan akhlak, pendidikan kepribadian. Jadi ini 2 hal insya Allah yang bisa menjadikan awaladin salihin yad'ulah yang nantinya mendoakan orang tua dan amalnya insya Allah doa anak itu akan sampai ke kita nanti kalau kita Masya Allah, alhamdulillah, barakallah. Subhanallah, luar biasa. Jawaban yang begitu menyejukkan buat kita semua. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari jamaah, silakan jamaah. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullah. Mau tanya, kalau bangun jam 9 pagi masih tetap boleh subuhan enggak? Atau memang sudah tidak boleh? Ya. Bismillah, Masya Allah ini jawabannya, pertanyaannya menarik sekali. Iya. Ya, jangankan orang yang tidak alim, tidak soleh, orang soleh aja kadang-kadang suka kesiangan subuhnya. Kadang jam Kalau 12 malamnya siang kecapean ya Ustadz ya. Iya. Betul Jam ya. 12 siang Ustazah. Sekalian sama zuhur. Allah. Makanya dijamak sholatnya, subuh sekalian duha gitu ya, sampai zuhur juga. Jadi bagaimana kalau orang yang bangunnya jam 9, jam 10 pagi, apakah tetap dia sholat subuh? Kalau memang dia lupa karena tertidur dan tidak ada yang membangunkan sama sekali, dia boleh tetap sholat. Tapi niatnya bukan lagi adaan, ini dalam takrib, matan takrib, dalam kifayatul akhir dijelaskan. Ya, jadi kalau sudah hilang waktunya, itu bukan lagi adaan, bukan usolli fardhu subhi raqataini mustaqbilal kiblati adaan. Itu kalau adaan itu tepat pada waktunya. Tapi kalau sudah habis waktu subuhnya, itu qadaan lillahi ta'ala, niatnya seperti itu. Kalau bisa kita minta ampun. Habis sholat subuh itu kita sholat taubat sama Allah. Itu kan di jam 9. Sekalian duha, sekalian taubat. Minta ampun ya Allah, ini saya kesiangan. Kalau dia ketidurannya karena memang pertama dia orang yang kalau tidur itu kayak orang mati, ada yang begitu Bu. Yang kedua udah pasang alarm dibangunin juga enggak ngeh. Ya, insya Allah ini diampuni oleh Allah. Tapi ada yang kedua. Model yang kedua, suaminya udah bangunin, anaknya udah nangis teriak-teriak, ya. Ayam tetangga udah bunyi, alarm juga sudah sangat kencang tapi nggak bangun juga. Ini bukannya ketiduran tapi lalai dalam sholatnya. Walaupun keduanya modelnya berbeda, mereka harus tetap sholat subuh. Jadi waktu sholat subuh itu ada 3 modelnya. Pertama itu dari terbitnya fajar sodik, ya, sampai hilang tuh. Hilang warna langit yang hitam, itu mulai ada cahaya-cahaya, itu waktu subuh yang pertama. Yang kedua waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu sudah bercahaya tapi belum ada matahari, itu masih boleh sholat subuh. Dan yang ketiga
ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari. Jadi paling akhir sekali waktu subuh itu habis sampai waktu terbitnya matahari, itu disebut waktu jawaz, ya. Tapi kalau bisa mudah-mudahan di sini dari sekarang kita perbaiki sholat subuh kita tepat pada waktunya, insya Allah. Insya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah, Barakillah. Terima kasih Ustazah, luar biasa. Makanya kita yang jadi orang tua harus jadi teladan bagi anak-anak kita. Jangan nyuruh anak sholat, bapaknya kagak. Ada yang begitu, ada? Mana orangnya lah? Ada dia di sini. Ustadz ngapain di sini? Al-mahiru bil Qur'an ala safaratil kiramil bararah. Orang yang ahli Quran bareng dengan malaikat. Masya Kamu pengen Allah. malaikat siapa? Pengen banget malaikat Ridwan. Oh, kalau saya Israel. Ya Ustadz, Masya Allah, ada di samping saya Ustadz Munawir Ngacir. Insya Allah setelah ini kita akan sama-sama segmen ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Tentu setelah ini tetap di Cahaya Hati Indonesia.